Nabini, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang penilaian pemetaan aset di sekolah. Nah Bapak, di sekolah kita pemetaan aset itu sudah dilaksanakan belum? Alhamdulillah sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya Bu ya, untuk pemetaan aset itu sendiri. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ya Pak, ada beberapa pertanyaan di sini. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset? Dalam pemetaan aset ini yang terlibat yaitu kepala sekolah, teman sejawat atau guru, terus TND, dan ada juga dari komite serta dari wali murid, dan juga ada beberapa dari peserta didik kita Bu, itu yang terlibat. Berarti semua warga sekolah ya Pak ya dilibatkan ya? Semua stakeholder yang ada di sekolah ini kita libatkan Bu. Oke, bagus sekali. Kemudian Bapak, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah itu? Dalam mengidentifikasi sumber daya tersebut, terutama mungkin saya belajar terlebih dahulu ya Bu ya, bagaimana cara supaya kita mudah untuk mengidentifikasi apa-apa saja sebenarnya aset yang ada di sekolah, supaya kita dalam pemetaan asetnya bisa lebih mudah Bu, seperti itu. Oke, ya bagus. Kemudian Pak, selanjutnya saat Bapak melakukan identifikasi sumber daya itu ada nggak kendala atau masalah gitu? Mungkin kendala terbesarnya mungkin ya pada saat kita menunggu kehadiran dari orang tua kan Bu, karena biasanya sulit kita biar orang tuanya hadir gitu kan, karena menurut saya orang tua itu sangat penting Bu dalam pemetaan aset ini, supaya mereka juga bisa paham gitu aset yang ada di sekolah itu apa-apa saja sebenarnya gitu kan. Kita juga memberikan pemahaman yang real kepada mereka bahwa ini loh aset kita di sekolah gitu, supaya mereka paham, dan kita hanya berpikir aset itu hanya dana bos gitu betul, kan. Jadi kalau kita undang mereka, kita juga berikan gambaran bahwa aset itu banyak, misalnya gitu kan, yang ada di lingkungan kita ini itu adalah pendukung untuk kemajuan sekolah kita gitu. Berarti tantangan yang utamanya itu kehadiran wali muridnya gitu ya. Jadi untuk menghadapi tantangan seperti itu gimana Pak? Yang seperti itu tadi Bu, saya berusaha gitu kan, karena dia kan walaupun ada tantangan kan kita juga ada solusi gitu. Dan saya juga kadang berdiskusi dengan orang tua itu sendiri, mungkin dengan cara menghadirkan mereka ke sini, karena memang ada sebagian orang tua yang akan hadir. Kita juga akan jelaskan itu tadi Bu, secara real gambaran dari aset itu sendiri, biar mereka juga paham bahwa pendukung untuk sekolah itu banyak hal-hal aset, baik itu punya sekolah atau punya pemerintah yang ada di sekitar kita ini Bu. Iya, bagus sekali Bapak. Selanjutnya Pak, setelah Bapak berhasil gitu mengidentifikasi sumber daya sekolah, perasaan Pak Rani gimana? Ya pastinya senang ya. Dan bahagia, karena bisa secara kolaboratif gitu kan untuk mengetahui, mengidentifikasi apa sih aset yang ada di sekolah gitu. Mungkin selanjutnya kenapa saya senang Bu, mungkin bisa kita manfaatkan bersama aset yang sudah kita tahu gitu kan. Mungkin selama ini belum pernah kita sentuh untuk mengubah mindset orang-orang, atau maksudnya mindset rekan sejawat, baik itu guru dan orang tua itu, ya itu sangat senang, karena mungkin ada ide-ide kita juga yang dimanfaatkan gitu untuk membahas tentang aset ini. Jadi kita ya senang lah Bu, bahagia. Oke, bagus sekali. Memang itu yang terpenting ya Pak ya, bahagia. Oke, selanjutnya Pak, kemudian apa pertimbangan Bapak di dalam menentukan sumber daya sekolah? Mungkin pertimbangan saya ya Bu ya, yang terpenting itu si pelaksanaannya, pelaksanaan dari ketika kita sudah tahu gitu kan aset itu ternyata banyak. Mungkin selama ini belum termanfaat seperti saya jelaskan tadi Bu kan, mungkin dengan adanya ini kita bisa manfaatkan nanti seterusnya. Mungkin itulah pemanfaatan yang terpenting menurut saya. Karena setelah kita tahu asetnya apa saja, mungkin untuk selanjutnya dalam pengembangan sekolah itu, jadi kita memanfaatkan saja gitu secara keseluruhan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Bisa dicontohkan salah satunya Pak? Salah satunya mungkin kalau di sekolah mungkin bukan ada ruangan-ruangan yang masih kosong, kita bisa manfaatkan mungkin untuk sesuatu gitu, atau di sini kan ada koperasi, mungkin kita bisa nambah ruangan untuk koperasi gitu kan. Kalau misalnya pemerintah mungkin ada puskesmas yang dekat, bisa kita manfaatkan juga untuk misalnya kolaborasi mungkin tentang pengobatan dan segala macam gitu. Tapi di sekolah kita bukannya sudah ada UKS? UKS ada Bu, tapi kan untuk kayak pengobatan kita harus kolaborasi dengan mereka.
Oke, baik Bapak, bagus sekali Pak Rabini. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sebenarnya kalau untuk di pemetaan aset menurut saya sudah semua ya Bu ya. Sudah semua. Mungkin tercover di situ kan, karena kita kan dari berbagai macam lini Iya. yang sudah kita hadirkan. Mungkin yang di sekolah itu mungkin ada sebagian kecil kita, tapi tetap berusaha untuk mengidentifikasi agar semuanya bisa kita cover gitu Bu, dan bisa kita jadikan sebagai pendukung pembelajaran. Kalau menurut saya sih sudah semua. Sudah semua. Iya. Oke. Saya rasa bagus sekali ya Pak ya dari diskusi kita. Di sini penilaian pemetaan aset hampir kalau dibilang rentang persennya mungkin sudah 95% ya Pak ya. Mungkin. Mungkin. Oke, bagus sekali, semoga dipertahankan ya Pak ya. Ya, Selanjutnya Pak, kebetulan di sini perwakilan aktornya sudah Bapak hadirkan. iya, ada Bu Tiara. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Wirda Salinda, saya pipi dari Pak Rabini. Ibu, siapa namanya Ibu? Nama saya Tiara Humairah. Ibu Tiara Humairah. Oke, Kakak, siapa namanya? Rasmaini. Oke, ini saya selaku pipi Bapak Rabini ingin bertanya sedikit. Kita santai aja ya Bu ya, Iya. ya Kak ya. Oke, saya bertanya sama Ibu dulu boleh? Boleh. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana proses Ibu di dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pertama, dulu awalnya bersama dengan komunitas sekolah, yaitu ada warga sekolah tadi. Kita sama-sama duduk bersama, kita diskusi untuk menentukan sumber daya sekolah dan pemanfaatannya. Ya, intinya diskusi ya Bu ya, Ya. saling duduk bersama. Ya. Oke, bagus sekali Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala atau tantangan yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengidentifikasi sumber daya sekolah? Kalau untuk kendala mungkin seperti yang dibilang Pak Rabini tadi, mungkin menunggu wali murid. Menunggu kehadiran ya. Mungkin di luar jadwal yang kita tentukan, ada pekerjaan lain di luar. Iya. Jadi kita harus tunggu dulu baru kita mulai. Oke, baik. Iya. Selanjutnya Ibu, setelah Ibu itu berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, bagaimana perasaan Ibu? Pastinya sangat senang Bu ya, Senang. karena ini kan merupakan perubahan baru yang bersifat positif. Iya. Jadi ini akan membuat sekolah menjadi lebih baik. Oke, iya. Luar biasa ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, apa pertimbangan Ibu di dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya kita akan lihat langsung Ya, langsung. bagaimana, apakah ada sumber daya sekolah yang belum terfungsikan dengan baik. Jika belum, kita akan kelola agar menjadi modal serta aset yang membuat sekolah ini maju dan kualitasnya menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Artinya terjun ke lapangan langsung ya Pak ya. Dilihat bagaimana ini sudah dimanfaatkan atau belum. Kalau belum, bagaimana harus dimanfaatkan. Iya. Oke, bagus sekali Ibu. Pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang berlangsung? Untuk saat ini sepertinya tidak ada. Tidak Bu. ada. Semuanya sudah berfungsi dengan baik. Sudah berfungsi dengan baik. Luar biasa. Iya. Terima kasih ya Ibu Tiara ya. Ya. Selanjutnya saya ingin berdiskusi dengan Kak Paras. Oke, siap Kak Paras? Siap. Oke, santai ya. Iya, di sini Ibu mau sedikit bertanya. Di sekolah di SMA Negeri 1 Kota Panjang ini ada nggak sumber daya sekolah itu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran? Ada Bu, seperti perpustakaan, Perpustakaan. ruang lab, lapangan, dan lahan kosong. Oke, kira-kira kalau lapangan itu ngapain Kakak sama kawan-kawan di situ? Berolahraga Bu. Berolahraga. Kalau peralatan bagaimana Kak? Kalau di SMA kita ini? Peralatannya lengkap. Lengkap. Oke, bagus sekali. Iya, kemudian selanjutnya Ibu mau bertanya ke Kak Paras.
saat Kak Paras ingin menggunakan sumber daya yang ada di sekolah itu, ada nggak tantangan yang dihadapi gitu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa tidak ada ya? Mulus sekali ya Pak ya. Kenapa kira-kira tidak ada? Karena semua fasilitasnya sudah lengkap, Bu. Oke, iya bagus. Semua fasilitas sudah dilengkapi ya di sekolah. Luar biasa ya dukungan sekolahnya ya Pak ya. Iya, selanjutnya Kak Paras, seperti tadi ketika Kak Paras berhasil gitu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, bagaimana perasaan Kak Paras? Sangat senang, Bu. Sangat senang, iya. Kemudian yang terakhir ya, ada nggak sumber daya yang di sekolah itu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran tetapi belum pernah dimanfaatkan? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Memang udah lengkap ya? Udah, Bu. Udah lengkap. Oke, baik, bagus sekali untuk diskusinya. Terima kasih Kak Paras dan Bu Tiara Terima kasih. untuk diskusi di PI 6 ini. Mungkin izin ya Bu sama Kak Paras, kami akan melanjutkan diskusi selanjutnya sama Pak Rabini. Terima kasih ya Bu Tiara, Kak Paras.